ألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Dan ada beberapa hal yang mungkin kalau saya boleh katakan, kalau saya boleh minta kepada Anda, kalau Anda mau kerjakan, maka saya bisa pastikan insya Allah berbagai macam penyakit bisa hilang. Termasuk yang nyeri-nyeri, misalkan terutama yang sering banget sekarang itu keluhan orang habis bersila semutan. Itu bisa hilang dengan beberapa cara ini nanti saya tunjukkan. Oke? Nah, dan Nabi SAW sekalian, kalau saya boleh katakan, sudah memberikan berbagai macam cara tadi ataupun berbagai macam pola tadi. Oke? Dan zaman dulu kan nggak ada sains, jadi zaman dulu bener, zaman dulu tuh bener. Benernya gimana? Ya karena mereka beriman, bener-bener iman yang bener gitu ya. Sehingga mungkin Nabi ngomong apa-apa, mereka udah sabar. Rasulullah SAW saat itu mereka semua bilang samina wa ata'na ya Rasulullah. Kami dengar, kami ikut, kami taat, kami kerjakan. Titik, gak ada yang lain. Nggak usah bertanya mana buktinya, mana kajiannya, nggak ada. Zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang beda lagi. Ya, kalau kita menyatakan sesuatu, mereka tanya dulu mana buktinya. Ya. Kami dengar dulu tapi kami pikir, samina wa asoina. Kami dengar-dengar, kami pikir-pikir dulu. Kalau benar kami ikutin, kalau enggak nanti kami pikirkan. Makanya saya paling susah ngomongin bekam sama orang. Paling susah. Kita beberapa kali ke Kementerian Kesehatan ya, mereka mungkin belum paham ya, bukan saya menyalahkan mereka, tapi mereka minta bukti ilmiahnya. Padahal bukti ilmiahnya sudah ada dari mana? Dari hadis. Kan gitu. Ya, jadi Nabi banyak sekali hadis tentang bekam. Baik, kita akan bahas itu, tapi kita akan bahas yang lain Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi SAW pernah menyatakan bahwa amal itu diangkat pada 2 hari, bukan hari Ramadan ya. Hari apa? Hari sama hari Kamis. Dan ternyata ada satu riset yang menyebutkan bahwa di sini disebutkan bahwa orang-orang yang berpuasa 2 kali seminggu, mereka menyebutkan 2 kali seminggu itu ternyata bisa menurunkan resiko kena Parkinson dan Alzheimer. Tapi mereka nggak nyebutin sakitnya apa. Puasanya apa, hari apa, mereka nggak sebutin. Nabi udah kasih contoh gitu kan. Ya, jadi saat ini sebenarnya bulan ini, kalau saya boleh bilang, boleh katakan bulan ini justru malah selama 30 hari penuh kita dituntut sebenarnya untuk meng-cleanse atau mendetoks seluruh badan kita dengan catatan satu, yaitu Anda atau kita mulai berpikir untuk healthy lifestyle atau gaya hidup yang sehat. Kenapa zaman Nabi SAW zaman dulu penyakit-penyakit berat nggak ada, kebanyakan penyakit wabah? Karena mereka makannya sederhana, nggak kayak kita zaman sekarang. Ya, ada yang berbuka mungkin pakai apa tuh lontong ya, apa tuh namanya dibungkus yang lontong yang dibungkus pakai daun pisang tuh, arem-arem. Tangan kanannya megang arem-arem, tangan kirinya megang tahu, biasa gitu. Tangan tengahnya megang cabai, nah gitu. Ya, jadi puasa ini kalau saya boleh ilustrasikan dengan sebuah ilustrasi sederhana gini Bapak sekalian. Katakanlah kita punya 2 jenis pertanian, ada pertanian organik sama pertanian biasa. Nah, pertanian biasa ini dalam setahun penuh itu pertanian itu disemprotin dengan pestisida, disemprotin dengan insektisida segala macam yang sida-sida itu. Sida itu kan bikin bunuh. Oke. Nah, terus tiba-tiba si petani ini akhirnya dia dapat hidayah. Dia pengen untuk memberikan yang sehat untuk masyarakat. Dia dapat hidayah. Akhirnya dia berpikir untuk saya mau bikin produksi pertanian yang organik, kata dia gitu. Kalau petani sudah mau melakukan seperti itu Bapak sekalian, ya, maka dia harus melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang disebut dengan land clearing. Land clearing itu tanah pertanian dia tadi itu tidak boleh ditanami waktu tertentu, itu cuma gemburkan terus, dikasih pupuk-pupuk alami semua, itu namanya land clearing. Saya lupa berapa lama, dia katakan 6 bulan dan sampai 1 tahun. Jadi nggak boleh kasih apapun kecuali yang bagus-bagus di situ. Oke. Nah sekarang setelah nanti sudah cukup tanah tadi sudah bagus, baru ditanam. Sebenarnya kalau saya boleh katakan, saya buat tanya kepada Bapak Ibu sekalian, jujur aja lah, kita punya 12 bulan sekarang. 11 bulan sebelum Ramadan, kalau saya boleh tanya, Anda lebih banyak nyampah atau hidup sehat? Nggak mau jawab daripada. Jujur aja kan kita banyak nyampah. Ya, kita banyak bukan nyampah sih terlalu ekstrim bahasa, tapi kita banyak makan-makanan yang justru nggak sehat. Dikasih bulan Ramadan kayak begini, boro-boro justru malah bukan bikin land clearing. Jadi kalau saya harus katakan ada tanda orang yang nggak sukses puasa Ramadannya secara fisik ya, adalah hari pertama ditimbang berat badannya 60, hari terakhir 70. Itu nggak benar puasanya. Gitu. Ya iyalah, orang justru kita sekarang mau restriksi kalori kok malah kalori digede-gedein. Ya.
Sudah tadi udah 11 bulan sudah banyak masalah, sekarang ditambah lagi dengan masalah baru sekalian. Ya, makanya kita lihat video ini, ya kita lihat ternyata fase-fase puasa tuh ada fase-fase puasa. Kita lihat ya. Ya, apa yang terjadi pada tubuh kita ketika sedang puasa? Ya, cara terbaik untuk detox dan revitalisasi sel, dan ada fase-fasenya. Tapi ini bisa terjadi kalau Anda healthy eating plan, hanya healthy eating plan, dan tidak berlebihan saat iftar, dan hindari makanan yang diolah dan makanan yang digoreng, karena kita cuma punya waktu sedikit untuk makan dan minum. Ya, minum air yang cukup ya selama Ramadan. Hindarkan minum teh dan minum kopi terlalu berlebihan bulan ini, karena justru malah itu akan narik air dalam tubuh kita. Ya, oversleeping ya, kemarin Dr. Khalid bilang tidur terus-terus. Ini tahap-tahapannya. Tahap pertama, ya, gula darah kita sama tekanan darah akan turun. Tubuh kita mulai mengadakan proses pembersihan. Nah, banyak pada fase-fase ini orang mengalami sakit kepala, mual, ya, kemudian kelaparan yang kuat. Di fase kedua, badan kita sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi, terutama di pencernaan. Pencernaan sudah mulai mulai fokus untuk menghasilkan energi dengan makan yang sedikit. Dan white blood cell atau sel darah putih kita akan lebih banyak diproduksi. Dan menariknya ternyata pada fase ini mereka sudah mulai memperbaiki tubuh kita sekalian. Nah, pada fase ketiga, energi badan kita sudah mulai meningkat, ya, dan perasaan bahagia itu sudah mulai makin muncul, ya, karena tubuh sudah mulai hilang sel-sel yang sudah rusaknya. Pada fase ini, jantung, ya, ginjal, paru-paru, kulit semua akan mengalami proses detoksifikasi pada fase 3, fase 4. Di hari terakhir Ramadan, ya, dia sudah mulai menyesuaikan. Badan kita malah jauh lebih berenergi, dan peningkatan memori dan konsentrasi. Di fase ini, proses penyembuhan tadi sudah mulai makin kuat, ya, dan tubuh kita bisa mencapai fase maksimumnya. Ya, spiritual benefitnya justru jauh lebih besar, sekalian. Jadi siap untuk puasa sehat?